jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rafita Martion dapat menjumpai Anda dalam siaran interaktif Pasti Bisa. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas mata pelajaran PPKN untuk jenjang SMP dengan topiknya Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Sudah hadir narasumber kita di studio yaitu Ibu Nurul. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Kita sapa dulu guru kita. Halo Ibu Nurul. Halo Mbak Vita. Bagaimana Ibu Nurul, sudah siap untuk membahas materi kita? Insya Allah hari ini siap. Insya Allah sudah siap Ibu ya. Ya. Dan seperti biasa Kak Vita juga ditemani oleh adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Kita sapa dulu adik-adik kita. Halo. Hai. Di sini ada Ajeng, Mazaya, Niko, Bagas, dan Reza. Kak Vita mau dengar yel-yel semangatnya dulu dong. Belajar bersama, Pasti bisa, ujian, pasti lancar. sangat semangat sekali adik-adik yang ada di studio dan semoga adik-adik yang ada di rumah juga sama semangatnya. Baiklah Bu Nurul, hari ini kita akan membahas mata pelajaran apa saja Ibu? Ya, hari ini yang akan kita bahas adalah arti dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Betul. serta nilai-nilai Pancasilanya. Serta nilai-nilai Pancasilanya. Baik, jadi ada banyak pembahasan kita hari ini ya Bu ya. Betul. Dan tapi tadi katanya kita akan menyanyikan lagu Pancasila ya Bu ya? Untuk menambah semangat kita hari ini, di awal segmen kita nyanyi bersama-sama ya lagu Garuda Pancasila. Baik, boleh adik-adik silakan berdiri. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk kembali. Nah tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Pancasila ya Bu ya, salah satu lagu Pancasila. Kemudian ini kita lanjut untuk pembahasan di segmen yang pertama ya Bu ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, setelah kamu menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, mudah-mudahan sih lebih semangat hari ini ya. Lebih semangat untuk pastinya Lebih semangat Bu. untuk belajar. Oke, menurut kamu setelah kamu menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu kira-kira apa sih makna yang dikandung dari lagu Garuda Pancasila tersebut? Menurut Reza apa? Kalau menurut saya lagu Garuda Pancasila itu berisi bagaimana Pancasila itu membuat kehidupan di negara itu menjadi lebih terarah, menjadi lebih baik. Oke, jadi Pancasila memberikan arah bagi bangsa Indonesia untuk lebih baik ya. Kalau menurut Bagas? Pancasila menjadi acuan dalam kehidupan kita masing-masing. Artinya dalam menjalankan sesuatu kita ngacu ke Pancasila. Dijadikan sebagai pedoman. Pedoman. Ya, Betul, oke. pedoman. Kalau Niko? Kalau menurut saya Pancasila untuk lagu ini sendiri menjadi pemacu semangat atas kesatuan dan persatuan Indonesia. Ya. Kalau Mas Zaya? Pancasila sebagai dasar negara dan kepribadian bangsa yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini memiliki corak
yang khas. Oke. Kalau Ajeng? Pancasila merupakan fungsi bangsa Indonesia untuk mengatur dan menjalankan peraturannya yang berpedoman kepada Pancasila. Oke. Yang berat. Hebat-hebat ya. Iya, Mbak hebat-hebat Vita ya? sekali. Jadi Oke, sudah tahu ya. makna Pancasila itu sendiri apa ya Bu ya? Kalau kita lihat dari liriknya, itu kan ada kata Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ini mengandung makna bahwa segenap bangsa Indonesia menerima Pancasila. Akulah pendukungmu, kita menerima Pancasila, kita mendukung Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ini menunjukkan bahwa karena kita sudah menerima Pancasila, berarti kita punya komitmen untuk mempertahankan Pancasila dari banyaknya ancaman yang masuk baik dari dalam maupun dari luar. Pancasila dasar negara tadi disampaikan oleh adik-adik kita, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila merupakan kepribadian bangsa, ayo terus maju Pancasila. Kira-kira seperti itu isinya. Jadi Tersebut, maknanya ya. seperti itu ya Bu ya, Ya. tapi rasanya kurang lengkap kalau kita tidak bahas soal ya Bu ya. Iya, betul. Sekarang Ibu boleh dipersiapkan terlebih dahulu materinya. Baik. Adik-adik yang di rumah, Kak Vita ingatkan, kalian juga bisa menonton tayangan ini di channel YouTube kita di www.youtube.com/televisiedukasi atau di website kami di tva.kemdikbud.go.id. Juga bagi adik-adik yang terlewat tayangan ini, jangan bersedih karena akan tayang ulang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tentunya di Televisi Edukasi atau di channel YouTube kita. Adik-adik sudah unduh belum aplikasi mobile Televisi Edukasi? Sudah ya, jadi sudah bisa langsung diunduh di mobile aplikasinya di Play Store. Baik, silakan Ibu Nurul, sudah siap? Oke, ya hari ini kita akan membahas tentang arti dan kedudukan Pancasila. Nah, supaya topik kita jauh lebih mendalam, kita bahas soal-soal berikut ya. Ini soal pertama dibacakan oleh siapa ya? Dari ujung Ajeng, silakan. Soal pertama yaitu istilah Pancasila pertama kali disampaikan pada sidang tanggal 1 Juni 1945. Tokoh yang menyampaikan istilah Pancasila adalah A. Insinyur Soekarno, B. Mr. Supomo, C. Mr. Muhammad Yamin, D. Dr. Andes Muhammad Hatta. Menurut jawaban saya itu A. Insinyur Soekarno. Kenapa? Insinyur Menjawab. Soekarno. Kita perhatikan terlebih dahulu ya soalnya. Adik-adik yang di rumah boleh diperhatikan dulu ya Bu ya. Boleh. Soalnya di sini adalah istilah Pancasila pertama kali disampaikan pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat BPUPK pada tanggal 1 Juni. Kemudian ada pilihannya di situ, tokoh yang menyampaikan istilah Pancasila adalah A. Insinyur Soekarno, B. Supomo, kemudian C. Boleh dilihat kembali adik-adik yang di studio juga ya, sambil dilihat kembali soalnya. Jawabannya tadi Ajeng, A ya, Insinyur Soekarno. Adik-adik yang ada di studio ada yang berbeda pendapat? Ya. Sama semua. Kenapa? Adik-adik yang di rumah? Bagas, kalau memilih A, kira-kira menurut kamu kenapa? Karena waktu itu sidang pertama BPUPK itu tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Ada 3 tokoh dari tanggal 29, 30, dan 1 Juni. Kebetulan itu Soekarno tanggal 1 Juninya. Jadi Menyampaikan. Iya, menyampaikan isinya itu tanggal 1 Juni. Jadi istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni itu dibawakan oleh Soekarno. Oke, berarti sepakat kelima-limanya Jawabannya memilih A, Insinyur Soekarno ya, Bu. Kita Oke, lihat. kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah Kita lihat di sini sangat yakin ya jawabannya Insinyur Soekarno ya Bagas ya. Tanggal berapa tadi Bagas? 1 Juni 1945. 45. Betul jawabannya. jawabannya adalah A. Insinyur Soekarno. Oke, baiklah kita akan membahas soal ini. Jadi betul tadi disampaikan oleh Bagas, Insinyur Soekarno itu pertama kali menyampaikan istilah Pancasila dalam sidang BPUPKI. Tadi tanggal berapa pelaksanaan sidang BPUPKI yang pertama? Sampai 1 Juni. 29 Mei sampai 1 Juni. Ya. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno mengusulkan nama dasar negara kita dengan nama Pancasila. Jadi pada saat Insinyur Soekarno diberikan kesempatan dalam sidang tersebut, tanggal 1 Juni, beliau mengusulkan istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah Pancasila ini ada 5 ya Bu ya? Ya.
Kalau dilihat dari asal katanya, Pancasila itu menurut kalian berasal dari bahasa apa ya? Sanskerta. Sansekerta. Coba debat anak-anak ibu. Berasal dari kata Panca dan panca dan sila. sila. Oke, panca itu artinya 5. 5. Sedangkan sila berarti Dasar. dasar. Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa, Pancasila merupakan 5 5 dasar. Nah, 5 dasar tersebut berisi tentang petunjuk, berisi tentang pedoman perilaku yang baik. Sehingga Pancasila kalau dimaknai dari asal kata atau dari katanya adalah 5 dasar tentang pedoman yang baik. Pedoman tingkah laku, pedoman atau tingkah laku, Tingkah yang, laku yang baik. baik, Betul. betul. Sebetulnya Pancasila itu, istilah Pancasila itu sudah ada jauh sebetulnya sebelum Indonesia merdeka. Itu sekitar abad ke-14 pada saat Indonesia masih berbentuk kerajaan. Pada saat kerajaan Majapahit sudah ada istilah Pancasila itu. Seperti yang tertuang dalam kitab Negara Kertagama. Kalau kalian masih ingat, kira-kira Ada yang masih ingat? siapa yang Sumpah siapa? menulis Negara Kertagama? Karangan siapa? Dan buku Sotasoma, karangan Soma. Empu Tantular. Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Di situ sudah ada istilah Pancasila saat itu. Nah, baru kemudian artinya apa? Bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar berasal dari budaya asli bangsa Indonesia yang sudah sejak lama tumbuh dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi Pancasila itu sudah ada lama, kemudian Pancasila sendiri artinya adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang baik. Jadi jawaban tadi betul ya Bu ya, Insinyur Soekarno. Jawabannya Insinyur Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini dibacakan oleh Ayah, silakan. Silahkan. Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat dan nilai-nilai kesopanan yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi keramah tamahan dan sopan santun. Hal ini merupakan salah satu bukti peran dan fungsi Pancasila sebagai, kalau menurut jawaban saya, Dibacakan terlebih dahulu Ya, pilihannya. A. Pandangan hidup, B. Dasar negara, C. Kepribadian bangsa, D. Perjanjian luhur bangsa. Nah, adik-adik yang di studio, juga adik-adik yang di rumah boleh ditelah dulu ini soalnya seperti apa bangsa Indonesia memiliki adat istiadat. Kemudian nilai-nilai kesopanan yang berbeda dengan bangsa lain. Diperhatikan kembali ya soalnya. Kemudian hal ini merupakan salah satu bukti peran dan fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup, B. Dasar negara, C. Kepribadian bangsa, atau D. Perjanjian luhur bangsa. Nah, kalau adik-adik yang di studio, jawabannya apa nih? Tunjuk tangan yang tahu. Niko, silakan. Kalau menurut saya itu ada di B. Di B, dasar negara. Dasar negara. Teman-temannya ada yang berbeda pendapatnya? Bagas, ya. C. Kepribadian bangsa. C. Kepribadian bangsa. Kalau adik-adik yang di rumah, kira-kira jawabannya apa nih? A, B, C, atau D ya Bu ya? Iya. Baik, kita lihat jawabannya betul atau tidak. Yang betul adalah C. Bagas, Jawabannya kepribadian Bagas, bangsa. ya. Kenapa Ibu? Oke, Kita lihat bahas bahasannya. ya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu artinya bahwa Pancasila itu memberikan corak yang khas, memberikan karakter yang khas bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia itu berbeda dengan bangsa lain. Bangsa-bangsa lain. Nah, kekhasan itu, karakter itu, identitas itu, itulah yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sehingga karena kekhasan itu, bangsa lain tahu, oh ini loh bangsa Indonesia. Nah, kekhasan itu, ciri khas itu terlihat secara nyata dalam Perilaku kita. perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku ciri khas orang Indonesia apa nih adik-adik? Ada yang tahu tidak? Perilakunya, pokoknya kalau orang luar itu mengenal bangsa Indonesia itu adalah penduduk yang ramah. Kemudian Sopan. sopan dan murah senyum. Kemudian ada lagi nih, ayo. Gotong royong. Betul ya Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi bangsa-bangsa lain di dunia itu sudah mengenal bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang sopan, sopan berbicara, sopan berbusana. Itu adalah identitas khas yang kita punya. Sehingga
memberikan jati diri bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia itu berbeda. Selain itu juga bangsa Indonesia sangat mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Nah, gotong royong itu, kebersamaan itu telah tumbuh di masyarakat Indonesia. Misalnya kalau di Jawa misalnya istilah gotong royong kita kenal dengan nama sambatan misalnya. Kerja bakti gitu ya Bu kerja ya? bakti atau gugur gunung kalau dalam bahasa Jawa, atau di daerah-daerah lain ada. Nah, kebiasaan atau kekhasan itu sudah tercermin dari perilaku bangsa Indonesia. Baik. Oke. Jadi perlu diingat Pancasila itu adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kita lanjut ke soal berikutnya ya Bu ya. Silahkan. Dibacakan oleh Niko, silahkan. Pancasila disepakati bersama dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai A. Pancasila sebagai dasar negara, B. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, C. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, D. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kita lihat dulu soalnya di sini. Pancasila disepakati bersama dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kemudian hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila. Jawabannya A, B, C atau D tadi? Niko, D ya? Saya jawabannya D ya. Oh, jawabannya D. Pancasila Oke. sebagai perjanjian. Bagaimana Ibu? Ya, kita bahas ya. Pancasila disepakati tanggal 18 Agustus 1945 pada saat sidang PPKI. Ada 3 keputusan yang disepakati dalam sidang PPKI, diantaranya adalah yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar, yang kedua memilih Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, yang ketiga Membentuk KIP. membentuk sebuah komite. Nah, pada saat Pancasila Undang-Undang Dasar itu disahkan, secara otomatis kita mengesahkan Pancasila karena Pancasila tertuang secara eksplisit di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi meskipun disahkan oleh sebuah badan yang bernama PPKI, PPKI itu adalah representasi atau perwakilan dari masyarakat Indonesia. Sehingga ketika disepakati oleh PPKI, secara otomatis rakyat juga yang menyepakati. Sehingga artinya bahwa Pancasila merupakan perjanjian luhur Bersama? bangsa Oh Indonesia. baik, jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia ya Bu ya? Betul. Jadi jawaban tadi yang tepat adalah D. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini, tapi kita seperti biasa jeda dulu ya Bu ya. Terima kasih Ibu, boleh duduk kembali. Ibu Nurul. Pemirsa Televisi Edukasi, jangan kemana-mana, tetaplah di siaran interaktif Pasti Bisa. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.